Oke, terima kasih. Kita lanjut di part 2 modul keempat ini ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini kalau konsep dasar dari antena susunan tadi, kasus umum amplitudo berbeda, kemudian beda fasa ya. Jadi referensi ini jadi referensinya kalau tadi kan ini kan eh, ada pergeseran fasa sejauh berapa ini tadi? 60 ya, ada pergeseran 60 derajat. Nah, ini jadi ada garis vektor seperti ini. Ini referensi misal bahwa medan satu ini ya, vektor ya. Kita berbicara di garis vektor sama dengan medan nol dan medan 2 adalah AE ya. Nah, beda fasa sembarang. Jadi fasa yang dihasilkan bukan pada sudut istimewa. Jadi sudutnya sembarang. Ini kalau misalkan dalam hal ini amplitudo berbeda, beda fasa juga. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini adalah persamaan medan listrik totalnya, di mana ada nilai amplitudenya dan di sini ada fasa yang dihasilkan dari gambaran vektor yang ada di sini ya. Dan ingat dalam persamaan fasa seperti ini umum ya, yang seperti yang sudah kita pelajari. Jadi seperti ini 2pi per lambda d cos pi per nilai beda fasanya. Jadi ini kita sebut dengan beda fasa. Oke. Oke, jadi di sini pi plus delta ya, delta kecil ya. Jadi ini merupakan eh, pengaruh perbedaan fasa tadi. Delta kecil ini adalah beda fasanya. Jadi sebenarnya basically persamaan dari uh, V ini kurang lebih sama ya sebenarnya dibandingkan dengan persamaan-persamaan sebelumnya, tapi pasti coba dilihat ditambahkan dengan variabel yang tergantung pada kasus tertentu ya. Dalam hal ini misalkan ditambahkan dalam uh, apa namanya delta kecil. Nah, kalau kalau ini kan ditambahkan dalam kasus pergeseran pasanya yang sudah jelas secara eksplisit diberitahu bahwa pi per 2 misalkan pi per 4. Nah, contohnya seperti ini pi per 4. Nah, ini juga tambahkan pi sebanyak sejauh 180. Ini kan bisa dikatakan ibarat kata itu sudut yang istimewa ya, yang sudah diketahui. Nah, sedangkan dalam kasus ini adalah sudut yang sembarang. Jadi ada perbedaan fasa yang sembarang yang kita sebutkan dengan delta kecil tadi. Nah, kemudian prinsip perkalian diagram dan sintesa pada susunan antena sejenis. Perkalian diagram susunan antena biasanya akan terjadi dari antena sejenis. Antena sejenis adalah antena yang memiliki diagram arah, medan, dan fasa yang sama dan orientasinya juga sama. Kemudian untuk susunan dari sejumlah n, antena-antena sejenis dapat diperhatikan sebagai susunan sejumlah n sumber isotropis dengan satuan arus dan fasa tertentu, sehingga diagram arah, medan, nah ini poinnya nih, arah, medan, dan diagram fasa yang terkoreksi dengan diagram antena singlenya. Jadi kalau dalam antena susunan itu gabungan. Jadi ada diagram arah fasa yang terkoreksi dengan antena singlenya. Pada susunan antena yang sejenis dapat dipakai prinsip perkalian diagram. Jadi tekniknya disebut dengan perkalian diagram. Kemudian untuk susunan tak isotropik
dan atau tak sejenis tidak berlaku prinsip perkalian diagram. Jadi contohnya perkalian diagram itu bisa digunakan kalau misalkan radiasinya sama, misalkan dipol setengah lambda, semuanya dipol setengah lambda, atau patch rektangular, jadi semuanya patch rektangular, dan itu identik ya, atau sama seperti contoh-contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah itu ya teman-teman. Oke, jadi misalkan suatu antena satu buah memiliki diagram arah yang dinyatakan seperti ini ya, sebagai berikut, di mana ini adalah uh, amplitude di mana dipengaruhi terhadap sudutnya, jadi bentuk tiga dimensi, ada theta dan ada pi-nya, kemudian ini juga ada fasanya, dan susunan jumlah n, jadi jumlah n. Jadi ini kalau diterangkan jumlah n, artinya dia itu merupakan antena array. Antena isotropis memiliki diagram arah, jadi ini antena isotropisnya memiliki diagram arah seperti ini ya. Ada nilai medan E-nya, kemudian maka susunan penjumlahan n antena ini tadi, antena A ini ya, diagram arah antena itu sendiri ini, kemudian ini kalau susunan antena isotropis yang diagram arahnya untuk jumlah sebanyak n-nya akan memiliki diagram arah sesuai prinsip perkalian diagram. Jadi seperti ini. Nah, dua persamaan ini dikalikan ya, dikalikan untuk nilai amplitude-nya dikalikan dengan variabel amplitude sini ya, amplitude atau magnitude dikalikan. Jadi kalau kalian lihat, teman-teman lihat, oh ini nggak bisa dicoret-coret. Pokoknya ini nih, ini. Nah ini ya, ini dengan magnitude, kemudian variabel fasa ya dijumlahkan terhadap variabel fasanya. Jadi bisa teman-teman lihat total susunan sejumlah n tadi dengan variabel konteks antena A-nya dengan ini asumsi tadi identik ya antenanya. Ini bisa perkalian diagram itu kecuali dia sejenis atau identik atau antenanya sejenis. Maka bisa kita gunakan persamaan ini. Ini adalah untuk nilai magnitude medannya dan ini adalah fasanya. Oke. Nah, jadi kalau kita asumsikan dari perbedaan fasa ini, gambaran kalau misalkan perkalian diagram contoh seperti ini tadi ya, ini kalau dalam persamaan otomatisnya, kalau dalam persamaan sebuah grafik, bahwa kalau misalkan kalian lihat ya, teman-teman lihat dengan bisa dilihat D-nya itu jaraknya kan lambda per 2, kemudian dia mengasumsikan untuk eta-nya atau beda fasanya, delta kecil atau beda fasanya itu adalah 0 ya. Jadi dia posisinya sama ya. Jadi misalkan ini sumbu X dan ini sumbu X, maka dia sama bentuk pola grafiknya itu sama ada pada sumbu X karena tidak ada fasa di sini. Delta kecilnya tidak ada atau disebut dengan 0, tidak ada perubahan fasa ini tadi ya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau seandainya di sini tertulis misalkan pi atau lambda per 2 atau 90 derajat. Nah, itu maka akan dari grafik ini akan berubah ya arahnya. Yang tadi misalkan awalnya X, kalau misalkan dia 90 derajat, maka akan berubah menjadi ke arah Z misalkan. Jadi kira-kira seperti itu pemahamannya ya teman-teman. Ini saya ambil dari buku Kraus yang kemarin saya bagikan. Itu di halaman 100 ya, mengenai tentang kolinier. Jadi bisa dilihat ya di gambar di sini bahwa ada array pattern atau pola radiasi array yang cos pi per 2 ya. Ini konteks cos pi per 2 tadi, bahwa dia donat. Kemudian B itu adalah
dengan kasus yang berbeda. Nah, dia tidak